Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Elsa Ferdinand Nurbaheti. Kalian bisa panggil Ibu Elsa ya. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang unsur intrinsik cerita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 bab 2 buku Jendela Dunia. Sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian mampu menganalisis unsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh, latar, alur, konflik, dan amanat dalam cerita secara tepat dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengevaluasi dan menyajikan hasil analisis unsur intrinsik melalui diskusi dan presentasi kelompok dengan sikap percaya diri dan menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga, kalian mampu menciptakan kembali cerita sederhana dengan memperhatikan unsur intrinsik baik secara lisan maupun tulisan dengan benar. Sekarang kita akan memasuki materi ya. Nah, sebelum itu, ada yang tahu tidak apa itu cerita? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita bisa berbentuk dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lainnya. Nah, cerita dapat memberikan hiburan dan pesan moral. Selanjutnya ada unsur cerita. Nah, unsur cerita ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah hal-hal di luar cerita yang ikut mengaruhi isi cerita. Contohnya adalah latar belakang pengarang, budaya, dan nilai sosial. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Tanpa unsur intrinsik, sebuah cerita tidak akan lengkap. Selanjutnya ada macam-macam unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terdapat 6 unsur. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Yang akan kita bahas pertama yaitu tema. Ada yang tahu tidak tema itu apa? Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Nah, contoh tema ini berupa persahabatan, keberanian, kejujuran, kerja keras. Yang kedua, ada tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, sedangkan penokohan adalah pemberian watak atau sifat pada tokoh. Nah, jenis tokoh yaitu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Selanjutnya untuk contoh watak yaitu ada yang baik hati, sombong, dan pemberani. Selanjutnya yang ketiga yaitu alur. Alur adalah jalan cerita yang dari awal sampai akhir. Nah, tahapan alur yaitu yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada muncul masalah, yang ketiga puncak masalah, yang keempat penyelesaian masalah. Nah, jenis alur ini terbagi menjadi dua yaitu alur maju atau sebab akibat dan alur mundur kilas balik. Selanjutnya ada latar. Nah, latar ini adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Contoh latar yaitu untuk latar tempat berupa sekolah, rumah, dan hutan. Nah, untuk latar waktu ada pagi, siang, dan malam. Untuk latar suasana yaitu ada yang sedih, gembira, dan menegangkan. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Jenis sudut pandang yaitu untuk orang pertama dikenal dengan aku dan orang ketiga dikenal dengan dia. Yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, contoh amanat itu yang biasanya kita temui, jangan mudah menyerah dan jangan suka mencuri. Nah, kita sudah sampai kesimpulan. Jadi, kesimpulan unsur intrinsik itu sangat penting untuk membangun sebuah cerita yang menarik dan bermakna. Ayo kita pelajari dan temukan unsur intrinsik saat membaca cerita. Baik anak-anak, untuk materi kali ini Ibu cukupkan ya. Apakah kalian ada yang belum paham? Ibu harap kalian sudah paham semua ya. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.